bisa penjarakan tubuhku, tapi jiwaku akan selalu bebas merdeka. Konon dikatakan bahwa wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda, namun bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenarannya yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikinya adalah sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangwa. Demikianlah bunyi larik dari Kakawin Kitab Sutasoma, karangan Empu Prapanca, yang kemudian digali dan direfleksikan menjadi semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga saat ini. Sebagai semboyan negara, kalimat Bhinneka Tunggal Ika tertulis pada pita putih lambang negara Indonesia, yakni Garuda Pancasila. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada abad ke-14 Masehi. Kata Bhinneka memiliki arti beraneka ragam atau berbeda-beda, sedangkan kata tunggal berarti satu. Jika digabungkan secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika berarti adalah beraneka satu, yang bermakna berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Oleh karena itu, semboyan ini sangat cocok digunakan oleh bangsa Indonesia yang multikultural dengan berbagai keberagaman yang berbeda-beda. Kitab Sutasoma yang menuliskan kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini diikrarkan oleh Gajah Mada sebagai patih kerajaan Majapahit pada masa itu. Perlu diketahui bahwa Bhinneka Tunggal Ika sudah hadir sebelum Indonesia merdeka. Pada awalnya, Bhinneka Tunggal Ika dibuat sebagai upaya untuk menjaga toleransi antara agama Hindu dan Buddha yang pada masa itu masih menjadi mayoritas. Namun melihat keberhasilan kalimat ini dalam mempersatukan Nusantara di Kerajaan Majapahit, akhirnya Muhammad Yamin mengusulkan agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan bangsa Indonesia. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam kalimat Bhinneka Tunggal Ika sangat cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia yang sangat beragam, mulai dari suku, ras, agama, adat, budaya, dan lain sebagainya. Keberadaan Bhinneka Tunggal Ika membuat seluruh masyarakat harus menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan, dan hal tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mau menunggu lama, saya bisa kerja. Di sini bikin museum ada. Beliau ini udah museum deh. Maaf Pak. Kan museum hidup. Tapi Iya, perlu ada. nanti saya cari Kak. Halaman 115. Itu 10. Nah ini saya bacakan Bhinneka Tunggal Ikanya Pak. Ruaneka datu winus wara Buddha wiswa Bhinnekiraku ringapan kena parwenosen mangkang jina tua kalawan siwa tatua tunggal Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Gimana Pak, dijelaskan? Nah, ya. Ruaneka datu winus
sekalipun dua yang bersatu itu tersebut satu, datu itu Tuhan. Nah, begitulah terjemahannya. Wara Buddha Wiswa, yaitu siwa Buddha. Binekiraku, sekalipun berbeda ucapannya, ringapan kena parunosen, tidak bisa dipisahkan. Mangkang jinatu kalawan siwa tatu tunggal. Begitulah ajaran Buddha dan siwa, yaitu menyatu. Bineka Tunggal Ika. Nah, ini semua tahu ini. Kalau Tanhana Dharma. Tanhana Dharma Mangrua, tidak ada kebenaran yang dua. Satu kebenaran Sang Yang Widi. Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Ini. Jadi kalau Obama datang, Bapak bisa digotong ke Smithsonian ya. Sudah tua, Pak, sudah tua. Sudah tua. Beliau ini legenda hidup. Jadi pada umur 30 bahkan sekarang sudah hampir 90, Pak ya. Enggak, baru 80. Tahun barunya ini. Enggak, tahun 80. Di Januarinya ini. Januari ini. Iya. Selamat kalau gitu, 80 tahun. Ya. Jadi kalau lihat foto-foto di Bali ya tentang penulis lontar, penulis ini bahkan pada tahun 70, jadi 40 tahun yang lalu yang selalu memberikan contoh. Coba nanti saya ambil nama-nama tamu yang datang di sini, Pak. Iya. Untuk Bapak ketahui nanti. Saya bukan bukan cuma menulis untuk diri sendiri, bahkan sampai dengan negara yang kecil pun datang di sini. Dari Guam, Honolulu, dari Saipan, dari ujung dunia yang paling selatan ada datang. Dari Lesotho ada datang di sini. Cari lontar. Presiden Italia datang di sini, Ibu Megawati datang di sini, Perdana Menteri Selandia Baru datang di sini. Cari bagawan kita. Saya tulis. Ya, ini saya ambilkan nama-nama tamunya. Ini saya punya spesial buku tamu yang mengorder, yang membeli langsung gitu. Ya. Jadi selama mungkin menghargai dan menerima semua perbedaan. Itulah hakikat metta karuna, cinta kasih. Seorang pujangga Buddhis besar, remputan tular, menerjemahkan ajaran metta karuna ini dengan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat Bhinneka sesungguhnya berarti berbeda tetapi tunggal, berbeda tetapi satu, Bhinna Ika. Tetapi ditandaskan dengan kalimat berikutnya, Tunggal Ika, tetap satu. Sungguh luar biasa ungkapan kalimat ini. Kalimat sakti yang menjadi perekat bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau boleh disebutkan, tetapi hanya terbatas di ruangan ini, Gus Muhaimin. Kalau boleh disebutkan, itulah sumbangsih terbesar umat Buddha kepada bangsa dan negara ini. Bhinneka Tunggal Ika dari Majapahit lalu diserap pendiri bangsa dan ditarik ke lingkup yang lebih luas. Gak hanya sebatas agama, namun juga mewakili beragamnya suku, bahasa, dan kebudayaan di Indonesia. Yang menarik juga nih, Insinyur Soekarno memperkenalkan kata suku yang berarti kaki dalam bahasa Jawa. Ibarat lipan yang badannya satu, tapi punya banyak kaki atau suku.
Jadi, meski saya dan Anda berbeda dalam banyak hal, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Nah, selain semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ternyata Majapahit banyak menginspirasi kemerdekaan kita loh. Yuk, kita usut satu persatu. Konsep negara kebangsaan. Dalam sidang BPUPKI pada 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin menyebut bahwa negara yang akan mereka bentuk sebenarnya adalah Indonesia ketiga. Loh, kok bisa? Karena Indonesia yang pertama adalah Sriwijaya dan yang kedua adalah Majapahit. Saat Insinyur Soekarno menggulirkan gagasan negara kebangsaan atau national state, beliau pun menegaskan bahwa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit adalah model yang hendak dicontohnya. Tentu ini lebih luas ya dari sekedar wilayah Hindia Belanda, karena pada masa keemasannya cakupan Majapahit membentang dari ujung utara Sumatera hingga Irian atau Papua. Wilayah Indonesia kelak terdiri dari ribuan pulau dan budaya, namun semua diikat menjadi satu konsep bernama Nusantara. Kesatuan Nusantara yang beragam. Nama Nusantara sudah tercatat sejak zaman Singasari, salah satunya dalam prasasti Mula Malurung. Namun, nama ini semakin populer di era Majapahit karena politik ekspansi yang digencarkannya. Mpu Prapanca kemudian mengabadikan wilayah-wilayah Mandala Nusantara dalam KKW Negara Kertagama. Nama Nusantara kembali bergaung saat Ki Hajar Dewantara dalam Kongres Pemuda 1928 mengusulkannya sebagai nama negara. Meski nama Indonesia yang terpilih, Nusantara tetap dipertahankan untuk merujuk pada luasnya wilayah dan ragamnya budaya kita. Jadi, sepaket dengan Bhinneka Tunggal Ika, kata Nusantara dari zaman klasik ini mengingatkan kita keberagaman adalah kekuatan. Dan sampailah kita ke warisan berikutnya, Sang Saka Merah Putih. Tahukah Anda, Majapahit juga mewariskan Sang Saka Merah Putih sebagai bendera kita? Loh, Mas Asisi, bukannya bendera kita tuh asalnya dari bendera Belanda yang disobek bagian birunya? Ya, bisa juga. Tapi, tanpa legitimasi dari sejarah Majapahit, bendera kita mungkin ditolak di dunia internasional karena terlalu mirip dengan Monaco yang sudah menggunakannya sejak 1881. Untungnya, Indonesia bisa membuktikan bahwa merah putih sudah digunakan lama di Nusantara, minimal sejak 1294, menurut prasasti Kudadu yang dikeluarkan Dyah Wijaya. Pada saat itu, merah putih memang sudah digunakan sebagai bendera, meski awalnya menjadi panji kerajaan Daha atau Kediri yang memberontak terhadap Singasari. Nah, tragedi epik di balik kemunculan pertama merah putih dalam sejarah kita pernah kami bahas pada tautan di atas atau di deskripsi. Selain bendera, lambang negara kita juga berakar pada Majapahit. Garuda, berjuang untuk merdeka. Kisah Garuda yang membebaskan ibunya dari penjajahan para ular banyak dipahatkan di candi-candi era Singasari dan Majapahit. Misalnya, Candi Kidal, Candi Soko, dan Candi Ceto yang mengusung tema ruat. Nah, perjuangan lengkap Garuda melawan kelicikan kaum ular bisa Anda tonton nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Yang pasti, kisah Garuda mengusung spirit yang sama dengan para pahlawan yang berjuang membebaskan Indonesia dari penjajahan. Maka, ketika PPKI bersidang pada 18 Agustus 1945 guna menyusun Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi Indonesia, mereka pun menetapkan Garuda Pancasila sebagai lambang negara kita. Jadi, apa gunanya sih kemerdekaan Indonesia dikait-kaitkan dengan Sriwijaya dan Majapahit? Kita nggak boleh lupa, berkat adanya Sriwijaya dan Majapahit, para pendiri bangsa berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah wilayah tak beradab yang ditemukan dan diperadabkan oleh Belanda, sehingga berhak dikuasai para kolonis, seperti yang terjadi di Amerika dan Australia. Justru, eksistensi Majapahit sebagai kerajaan berdaulat dalam kitab Sutasoma menjadikan bangsa kita punya sejarah sebagai negara berdaulat. Jadi, sebagai bangsa berdaulat yang dianeksasi dengan paksa oleh bangsa lain, Indonesia berhak menuntut dunia untuk mengakui kemerdekaannya. Disinilah pentingnya kita punya kesadaran sejarah. Majapahit yang menjadi klimak dari rangkaian sejarah klasik kita adalah jangkar Indonesia pada kejayaan masa silam. Namun, gak usah lagi kita mengharapkan bangkitnya kembali kejayaan Majapahit. Ia telah hadir di sini saat ini sebagai Indonesia.
Gak perlu juga kita mengganti ideologi dan dasar negara dengan yang lain, karena yang kita punya sudah yang terbaik. Eksekusinya saja yang perlu dibenahi dalam menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan menghempaskan intoleransi. Dan seperti kata kitab Sutasoma, semua itu dimulai dari tindakan sederhana, yakni menghargai perbedaan dan berwelas asih kepada sesama, agar Indonesia selalu menjadi tempat yang aman, nyaman, dan membanggakan bagi kita jiwa-jiwa merdeka yang menyebutnya rumah.